Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil fatir as-samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu yakhtalifun ihdini lima ukhlifa fi minal haqqi bi idznika innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisan mukhlisan liwajhil karim sunatan lillahi ta'ala al-madad hadir ya asyikin wa gharibin sayyidina wa maulana sultan aliyah gausul azam qutbul alamin asyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani sahibul ijazah wal karamah fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakat sana al-mukarram asyid Syekh Abdurrahman radhiyallahu bi jalali ruhi nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Rabbul arbab mutiqorikab Allah subhanahu wa ta'ala wa sayyidina Jibril alaihissalam wa sayyidina wa habibina syafina wa maulana Muhammadin wa sayyidina Ali karamallahu wajha wa sayyidina Husain wa sayyidina Imam Zainal Abidin wa sayyidina Muhammad Bakir wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Imam Musa Qadim wa sayyidina Abu Hasan Al-Ridha wa sayyidina Maruf Karhi wa sayyidina Syari Sakoti wa sayyidina Junaid Al-Baghdadi wa sayyidina Abu Bakar Siddiq wa sayyidina Abu Fadil Wahid At-Tamimi wa sayyidina Abu Al-Qurtusi wa sayyidina Abu Hasan Al-Kari wa sayyidina Abu Said Mubarak Al-Mahzumi wa ada Sultan Auliya Kutub Rabbani Gausus Samadi Asyik Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sohibul Izazah wal karamah din wad dunya wal akhirah wa sayyidina Syekh Abdul Aziz wa sayyidina Syekh Muhammad Hattaq wa sayyidina Syekh Samsudin wa sayyidina Syekh Sarafuddin wa sayyidina Syekh Nuruddin wa sayyidina Syekh Waliyuddin wa sayyidina Syekh Hisamuddin wa sayyidina Syekh Yahya wa sayyidina Syekh Abu Bakar wa sayyidina Syekh Abdul Rahim wa sayyidina Syekh Usman wa sayyidina Syekh Abdul Fatah wa sayyidina Syekh Muhammad Murad wa sayyidina Syekh Samsudin wa sayyidina Syekh Muhammad Khatib Ibnu Ghaffar Asambas wa sayyidina Syekh Abdul Karim Tanaro Banten wa sayyidina Syekh Solihun Benteng wa sayyidina Syekh Abdul Khair Riau Jambu Ahdarus Syekh Abdul Rahman usulihim wa purim wa silsilatim wa khidin anum Allahumma rabbal hijab tahliyatum qalibal muridin wala dhaifin liku anur min masyinil kiram afalun bi barakatihim al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim walau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andai mereka istiqomah di atas jalan tarekoh, niscaya kami akan anugerahkan kepada mereka rezeki yang melimpah ruah seperti air hujan yang turun dari langit. Amin ya rabbal alamin. Surat Jin ayat 16. Qala Rasulullah SAW Abdalu makultu ana wa nabi min qabli la ilaha illallah. Seutama-utamanya apa yang aku katakan dan nabi-nabi sebelumku
adalah kalimat tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat, bagaimana kabar saya semua? Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan barokah karma Syekh Abdul Rahman kita bisa hadir kembali dalam rangka khotaman. Mudah-mudahan hadir kita di tempat yang mulia ini. Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Allah mudahkan urusan kita. Amin. Allah luaskan rezeki kita. Allah berkahkan umur kita. Amin. Allah berkahkan keluarga kita. Allah berkahkan anak-anak kita. Allah berkahkan cucu-cucu kita. Dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal. Tentu dengan wasilah barakah karma Syekh Abdul Rahman. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kata-kata istiqomah. Istiqomah, yastaqimu, istiqomah. Artinya lurus, ajeg, netek. Istiqomah itu dalam pengertian kontinu, dawam, terus menerus. Apa yang diperintahkan untuk istiqomah? Yaitu kalau kita melihat dalilnya dalam surat Jin ayat 16 itu ala torekoh, ala torekoh, di atas jalan torekoh. Istiqomu ala itu udah audium nah. Kalau dalam bahasa Arab istiqomu ala pasti, bukan istiqomu bi. Kan ada istiqomu ala, istiqomah di atas torekoh. Torekoh itu jalan. Yang ini yang kita akan jelaskan torekoh. Torekoh itu biar jelas pengertiannya suatu metode yang metode tersebut disebut perjalanan ruhani. Jadi yang kita bahas adalah torekoh perjalanan ruhani, bukan torekoh dalam artian bahasa jalan, tapi jalan yang dimaksud di situ adalah perjalanan rohani. Seseorang pengen usul kepada Allah atau untuk sampai kepada Allah, maka kata Sultan Al-Abdul Qadir Jilani, beliau katakan dalam dauhnya, al-wajib alal insan, ya kan, wajib atas manusia tolabu hayatil qalbi ukhrawi ala ahli talqin qabla fatil waqti. Sultan Al-Abdul Qadir seorang wali, seorang sultan aulia, dan beliau adalah pendiri Torekoh Qadiriyah. Bahkan beliau adalah yang menghimpun semua torekoh. Andai bertorekoh tidak nyambung kepada Sultan Al-Abdul Qadir, maka torekohnya jadi mardud. Semua torekoh nih, yang memegang semua torekoh itu Sultan Al-Abdul Qadir Jilani. Kata Sultan, wajib, hukumnya wajib. Siapa? Al-insan, manusia. Manusia itu jasad dan ruh. Atau manusia itu dikatakan hayawanatun natik. Manusia itu binatang yang bisa berakal. Binatang yang bisa berakal itu ya manusia. Apa yang wajib manusia itu? Tolab. Tolab itu menuntut, mencari. Kalau tolab itu tolaba, yatlubu tolaban, bahwa tolib, wadaka matlub, utlub, tatlub, matlabun, matlabun. Jadi tolab itu nyari, harus dicari, bukan diam aja.
kata-kata tolab itu. Kan kalau orang Sunda dulu mah kalau ngaji tolab yuk, ya kan ya. Itu orang-orang Sunda baheula ya. Tahu sekarang mah ada bahasa tolab gak? Gak ada, taklim. Ya, taklim. Kalau dulu ada kiai ceramah nih di mana di masjid, iya tolab. Ternyata orang-orang Sunda dulu tolab itu bahasa Arab. Tolab itu mencari, mendatangin, bukan ngegubrak hadiah. Lagi diem aja nonton TV, itu mah bukan tolab. Tapi apa? Ketimpah ilmu. Sekarang banyak orang ketimpah ilmu. Kalau tolab itu dengan jalan kaki, dia pakai ongkos kemana kan, mencari. Tolabu hayati qalbi ukhrawi, kata Syekh Sultan itu. Untuk mencari, si manusia itu wajib mencari hidupnya hati yang nyambung ke ukhrawi, ke akhirat. Jadi banyak kan orang kalbunya nyambungnya ke duniawi, ya kan, ke duniawi kan, materialistis. Nah, ini suruh cari tolabu hayati qalbi ukhrawi, cari untuk hidup kehidupan hati yang ke akhirat. Hati ke akhirat itu apa? Ruh. Kalau orang ahlu zohir kan yang dicari apa? Tolabu hayati qalbi duniawi, ya kan? Nah ini ada kata-kata tolabi hayatil qalbi ukhrawi. Qalbi ukhrawi itu sifat hati yang urusannya masalah akhirat. Nah, berarti urusannya masalah tentang usul kepada Allah. Ke siapa? Ahlu talqin. Cari dulu ke ahlu talqin. Apa sih ahlu talqin itu? Orang yang bisa menuntun. Nuntun siapa? Qalbu ukhrawi. Enggak semua manusia itu qalbinya ukhrawi, enggak. Makanya suruh cari ahlu talqin. Ahlu talqin itu siapa? Ya manusia. Ada jogrogannya kalau kata orang Sunda, atau disebut mursyid ahlu talqin. Bahkan ada suatu peringatan dari Syekh Sultan, qabla fautil waktu, sebelum habis waktu, maksudnya sebelum mati, sebelum ajal dicabut sama Allah, maka kita harus hidup yang namanya qalbu ukhrawi. Kalau sudah mendapatkannya, alhamdulillah. Nah, kita alhamdulillah. Qalbu ukhrawi kita sudah hidup nih. Melalui ditalkin bayat dzikir oleh Syekh Mursyid Syekh Abdul Rahman. Jadi manusia kalau hatinya enggak ada kaitannya dengan ukhrawi, dia enggak datang ke ahlu talqin, ke mursyid, maka alamat orang tadi enggak selamat di akhiratnya. Itu janji Syekh Sultan itu. Syekh Sultan oleh Syekh Abdul Qadir dalam manakibnya, semua murid-muridku akan selamat dari api neraka, nggak bakalan disiksa di neraka, akan masuk surga. Karena alamatnya murid-murid Syekh Abdul Qadir, ya, qalbu ukhrawinya hidup. Tapi qalbu ukhrawi itu hanya bisa didapatkan ahlu talqin. Nah, yang ahlu talqin itu harus hatinya bertakwa, bersih. Jadi ahlu talqin mursyid nih, ketika kita ngambil menghidupkan qalbu ukhrawi kita, itu kan ditransfer. Jadi ilmu itu bukan dicatat, bukan, tapi ditransfer seperti Abu Bakar Siddiq. Seperti Sayyidina Ali, sama ditransfer. Ketika Rasul mengajarkan zikir hobi, ditransfer. Suruh tutup mulutnya, pejamkan mata, sama. Sayyidina Ali dapat jahar juga. Sayyidina Ali dapat jahar itu. Zikir jaharnya dapat, zikir hobinya dapat. Abu Bakar, oh itu apalagi beliau. Yang julukannya apa di Quran itu? Alladzina amanu wa tatma'innul qulub ala
Bidzikrillah tatmainul. Itu ayat ditujuin ke Abu Bakar Siddiq. Orang-orang yang beriman hatinya kuat, hatinya tenang, teguh keimanannya, hatinya tenang. Dan ingatlah, dengan menyebutkan kalimat Allah, hati bisa tenang. Jangan diartiin umum. Dengan menyebutkan Allah, maksudnya zikir kepada Allah, hati tenang. Zikir yang gimana? Ala bidzikrillah tadi, ingatlah bidzikrillah, menyebut ismu zat Allah, tatmainul qulub, maka pasti hati itu tenang. Ayat itu ditujukan kepada Abu Bakar Siddiq. Wazkur rabbaka fi nafsika, ke Abu Bakar Siddiq itu ayat ditujukannya, tapi umumnya buat seluruh manusia. Jadi kalau orang sudah ketemu qalbu ukhrawi, berarti orang tadi muridnya mursyid. Jadi nggak segampang itu kata Abah itu. Kalau seandainya qalbu ukhrawi kita nggak hidup, malah lu ditalkin sama ahlu talkin, ya ibadahnya sekalipun dia hafal kitab banyak, tetap layan fa. Itu dalam kitab Miftahush Shudur karya Abah Anom. Walaupun dia hafal Quran, kitabnya banyak dikumpulin, tapi qalbu ukhrawinya nggak ditalkin. Kalau talkin, Abah Anom nulis tuh Miftahush Shudur nama kitabnya, la yanfa, gak bakal manfaat tuh amal-amal. Ini ekstrim nggak? Disangka saya ngomong. Ekstrim. Kan disangka saya ngomong kan, padahal Abah Anom yang nulis. Ditulis lagi di sadur sama Abah Miftahush Shudur itu. Ya makanya orang itu kadang karena dia nggak baca, apa nggak ngerti, nggak paham, atau baru denger, maka apa yang saya ucapkan disangka ucapan saya kali. Padahal kan badal Abah itu nggak bisa dia sekata-katanya. Bahkan Abah Anom nulis, Abah sadur dalam kitab Miftahush Shudur yang buat Jawiyah itu, yang Marwan kasih tuh, saya baca tuh, oh, masih disalahin juga kan. Yang ngejelasin toreko itu harus ada perintah, ada mandat. Kenapa? Karena toreko itu rahasia, Pak. Ada sir. Jadi nggak sembarangan orang ngejelasin toreko. Kenapa Abah tunjuk ba'dal kaul sebagai penjelas toreko? Yang lain nggak boleh ngejelasin. Karena ketika dijelasin, itu yang qalbu ukhrawinya langsung bergetar, Pak. Serat gitu. Ya Kak, orang bisa aja sih pakai buku baca ya kan. Walaupun dia bisa aja kan. Tapi toreko itu kata Abah ditulis dalam tulisan Abah Anom, Abah Sadur, Abah. Yang ngejelasin toreko itu harus yang di mandat sama guru mursyid. Kenapa? Karena toreko itu ada rahasia. Makanya di Abah itu nggak patokan lama. Ya, nggak patokan lama. Yang baru pun kalau Abah kasih bisa dia. Jadi kadang kita senioritas, nah itu yang susah. Sebenarnya senioritas itu menghijab perjalanan toreko menuju Allah. Maka di toreko itu Abah bilang nggak ada istilah lama ataupun baru. Kalau dia rajin, patuh, bisa sampai. Itu di kuliah tarbiyah Abah seperti itu. Ada yang lama, ya begitu-begitu aja kata Abah. Tapi alhamdulillah yang baru katanya, bisa dia. Itu di kuliah tarbiyah. Ketika itu saya habis ceramah tuh, habis ceramah yang kedua kali. Abang ngejelasin seperti itu. Yang lama nggak bisa, ada utang lebat, tapi dia nggak bisa apa? Ngebukbak. Tapi yang baru bisa ngebukbak. Itu apa kata-kata itu? Maka penjelasan torekoh ini ya memang harus ada mandat dari guru. Karena urusannya qalbu ukhrawi. Nah, qalbu ukhrawi tadi harus datang ke ahlu talqin. Maka orang itu nggak bakalan hidupnya untuk wusul ke qalbu ukhrawi, maksudnya ke Allah,
kalau nggak datang ke ahlu talqin. Bagaimana dia ngaji, bagaimana dia berguru, bagaimana dia kumpulin tuh kitab-kitab, kitab tasawuf dikumpulin, fikih, tafsir, bagaimana? Abah bilang saduran dari kitab Ibnu Sudur, la yanfa, nggak bakalan manfaat. Kalau nggak datang ke ahlu talqin. Makanya kita datang ke ahlu talqin dapat talqinan. Apa sih? Abdul makultu ana wa nabi min qabli la ilaha illallah. Kata Rasulullah, seutama-utamanya ucapan yang aku ucapkan Nabi sebelumku kalimat la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah tadi harus ditalkin, dituntun, diajarin, dimasukkan ke qalbu ukhrawi sama ahlu talqin, baru la ilaha illallah itu bermanfaat. Nah, yang seperti begini dibilang ekstrim, kan kocak kan? Saya udah ngenyam akademik, semua kitab saya pelajari semua, masih dibilang ekstrim. Yang bilang itu orang bodoh sebenarnya, orang bodoh. Kan Abah itu ngangkat badal itu bukan orang bodoh, benar nggak? Abah itu butuh badal-badal yang bisa untuk masa depan, bisa ngupas Quran, bisa ngupas Toreko, bukan badal cuma ngambil dari buku dibaca di ini, bukan. Tapi kolbu ukhrawinya itu memang nyambung ke Syekh Mursyid. Maka yang dibilang kata Abah, apa kata Abah Anom, Abah sadurkan, yang ngejelasin Toreko itu harus ada mandat dari Mursyid. Kan tadi bilang, kita banyak tuh pas sebelah permari tuh, dia bang, banyak saya 2 undak itu kitab-kitab, belum di dalam. Itu layan Pak tanpa berkait kepada Mursyid. Ayo baca tafsir, mau tafsir Sawi, mau tafsir Khozin, banyak tafsir mah. Tapi layan Pak tanpa hidup ininya. Nah, kalau kita kedatang ahlu talqin, nah hati kita hidup dengan ditanam zikir, maka zikirnya itu harus ditanam kalimat la ilaha illallah. Zikir ismu zatnya harus ditanam. Nah, ketika ditanam, ala bidzikrillah tatmainul qulub, alladzina amanu wa tatmainul qulub, ala bidzikrillah tatmainul qulub, baru hati tenang. Jadi kalau ada orang zikir nggak ditanam di dalam kolbu, nggak ada ketenangan. Dia ngomong doang, tenang. Tapi ketika digoncang ekonomi, digoncang keluarga, digoncang berbagai macam ujian, apakah dia masih tenang? Apakah dia masih alam nasr halaka sodrok? Nah, ketika orang sudah ditalkin itu sama guru, alam nasr itu berlaku, Pak. Alam nasr halaka sodrok, wa wadokna angka wizro, alladhi angkododokro. Tuh Nabi digambarin seperti itu. Ketika Nabi, alam nasr itu artinya dibelah. Alam nasr itu artinya dibelah dadanya. Nabi dibersihin tuh dadanya. Kan alam nasr kan makna serta termanya, tidakkah kami lapangkan dadamu? Nah, setelah dilapangkan dadanya itu, semua beban-beban yang membebani Nabi itu diangkat. Sama ketika orang ditalkin, kalau talkin, kemudian kolbu ukhrawinya dihidupkan oleh ahli talqin, dicestak, ditransfer Allahnya, ditransfer la ilaha illallahnya, maka orang tadi akan hidup bahagia. Makanya di catatan Abah itu di tembok yang ujung, ketika Syekh Abdurrahman ta'isus sa'idan, kalau orang yang mengamalkan qadariyah waktu la ilaha illallah itu akan hidup tenang dan akan dicintai. Sa'idan itu ta'isus sa'idan, pasti hidupnya tenang. Karena ujung-ujungnya belajar Toreko itu ketenangan jiwa. Nah, itu yang diajarin Abah. Bukan menjadi jagoan, bukan senggol-senggolan, bukan saling jegal-jegalan. Itu bukan Toreko. Toreko itu apa? Kebersamaan. Murid Abah, kalau bisa, kata Abah, melebihi Abah. Jangan kayak Abah, melebihi dari Abah.
Maka nanti murid Abah akan jadi ulama-ulama besar di Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, itu janji Abah. Tapi ketika toreko ajaran Abah ini ditutup, disembunyikan, hanya diangkat tabaruk, yang ngajinya sama dengan orang umum, sama dengan Mama Dede, Abdul Somad, Andi Hidayat, apa ucapan Abah itu akan terjadi? Kagak, melempem. Mau jadiin ulama bagaimana? Mau dijadiin ulama bagaimana? Orang torekoh Abahnya disembunyikan. Bahaya, nggak perlu dijelasin. Latifah nggak perlu dijelasin. Yang penting diamalin aja. Nah, ketika diamalin, dia diamalin. Apa dia paham yang diamalinnya? Bagaimana Robito Mursyid itu? Ya kan? Perlu nggak dijelasin? Perlu. Bagaimana menjadi ulama? Sama ulama-ulama yang jadi ulama syariat pun dulu dengar nggak? Dengar penjelasan nggak? Dengar penjelasan gurunya. Saya dengar penjelasan Abah, saya tatap wajah dong sama Abah. Dulu sahabat belajar kepada Nabi Muhammad, bener nggak? Tatap wajah nggak? Ada bekasnya nggak? Ada. Ketika Nabi Muhammad mengangkat, sahabat derajatnya naik nggak ada? Kenapa? Gara-gara melihat Nabi musyahadah. Setelah sahabat itu punya murid namanya Tabi'in melihat sahabat gak? Cara ngajarnya, cara menyampaikan ilmunya. Ngelihat gak ada? Melihat. Tabi'in ke muridnya Tabi'in. Nah sekarang sampai ke ulama Rasul Anbiya. Dari ulama Rasul Anbiya sampailah ke murid-muridnya. Jadi yang jadi ulama itu yang dilihat apa? Sosok guru. Beda di Bogor. Saya ikut tarbiyah Abah sampai sekarang 12 tahun. Kita tinggalkan seluruhnya demi kuliah tarbiyah. Karena Abah itu kuliah tarbiyah itu sinkron antara syariat dengan hakikat. Setelah kita dapat ilmu dari Abah, kemudian dilarang ilmu Abah disebarkan dengan dituduh ekstrim. Ekstrim. Kan percuma dong kita kuliah tarbiyah. Nggak boleh dijelasin ke murid-murid Abah. Percuma nggak? Percuma. Berarti apa? Di sini yang sebut orang Yahudi ketika tahu ilmunya disembunyikan. Makanya orang-orang Yahudi itu sifatnya. Kalau bisa ilmu Abah jangan diajarin. Itu orang Yahudi seperti itu. Dia tahu Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Orang-orang Yahudi tahu, diumpetin nggak Nabi Muhammad? Diumpetin, tapi muncul nggak? Muncul. Sama ilmu Abah nih. Saya ikut Abah 12 tahun, tarbiyah kuliah tarbiyah nggak pernah goib. Semua acara, semua kegiatan saya lepas demi kuliah tarbiyah ikut Abah 4 tahun. Mualim tahu. Sampai 12 sekarang 4 tahun tambah berapa itu? 6 ya? Apa berapa itu? 7 ya? Sama mualim tahu 12 nih. Tujuannya apa? Mempertahankan ajaran Abah Guru. Ketika kita sudah semua ilmu itu kita tahu, tapi dilarang. Dilarang untuk dijelaskan. Nah, ucapan Abah itu nggak bakal terjadi. Bagaimana mau jadi ulama? Bagaimana mau jadi ulama? Abah bilang nih cukup nih, udah cukup nih. Nanti jadi ulama nih dari Sabang sampai Merauke. Itu ucapan Abah akan terjadi. Kalau ajaran Abah itu dimunculkan, tanpa dimunculkan bakal jadi. Jadi kita datang ke sana duduk ya sampainya syariat. Torekonya nggak disampaikan misalnya. Mau jadi ulama nggak? Tapi kalau dicabang dihajar begini, jadi ulama dia. Sekarang duduk nih, ini kan berempat nih. Nah, ini kan nggak ketahuan ya kan ilmu ini kan. Ketika ditanya orang, toreko apa sih? Tiba-tiba bisa ngejelasin. Ketika orang bisa menjelaskan, ulama bukan tuh? Ulama. Tuh ilmu Abah tuh begitu. Makanya di ilmu Abah nggak boleh ditulis. Kalau belajar begini nggak boleh ditulis. Sama Abah pun nggak nulis. Nulis-nulisnya setelah Abah Hoer pulang baru nulis. Itu diperintah sama Abah, tangan Abah digerakin.
Abah. Jadi Abah itu nulis tangannya dikatakan Abah Khoer. Ketika belajar sama mursyid begini nih, nggak ditulis. Tapi ilmu mursyid itu masuk gak? Nah saya nih musyahadah dengan Abah. Misalnya jamaah, ikhwan, ahwat nggak pernah ngelihat Abah ngajar kan? Otomatis kan? Cuma ngelihat Abah lagi duduk, lagi salaman ya kan? Kalau saya kan ngelihat Abah ngajar, bagaimana Abah menyampaikan tentang ruh, bagaimana keadaan Abah menjelaskan tentang perjalanan toreko. Nah ketika kita melihat dengan mata kepala kita nih secara zahir, otomatis ilmu itu nyambung gak ke kita? Nyambung. Jangankan dengan mursyid, belajar sama ulama aja yang belajar fikih, tafsir, kita nih sebagai murid perhatian, lihat gitu, berarti kira-kira si murid itu kalau setelah kiainya meninggal atau udah nggak ada, jadi ulama nggak dia? Jadi lihat anak-anak pesantren ngajinya cuma nyorok aja. Apa dia berpikiran? Enggak, taunya di kampungnya dipakai. Yang dirapal-rapalin dia dari gurunya. Nah di Bogor lain, yang kita benar-benar belajar ajaran Abah 12 tahun, kemudian Abah ngangkat suruh nyampein ajaran itu dihalangi, dianggap bahaya. Ajaran Abah itu di sana dianggap bahaya. Jadi di sana itu alasannya bahwa Bogor itu masih proses, masih banyak anak baru, orang baru akan bertambah-tambah nggak? Tambah. Kapan mau jadinya? Apa mau proses mulu? Hah? Ya, masa mau proses mulu? Ente berapa tahun lah? 5. Mau proses mulu? Emang mau proses mulu gitu? Ya kan? Tujuan Abah kan manakib. Nanti kan ada penjelasan. Seperti dalam manakib, ada ajengan lagi jalan-jalan habis sholat Jumat, ketemu ular hitam, digebuk tuh karena ular lewat kan, takut macok, digebuk. Pas digebuk, tiba-tiba ada gelap, dibawa dia ke alam jin, ke dasar laut. Di dasar laut, kemudian dia buka di dasar laut tuh, ada orang yang lagi di meja yang indah, ada peti lah gitu, itu bocok ini. Nah bapaknya marah, ajengan, gak ngeliat itu anak saya. Kata ajengan, saya nggak tahu, orang tanya ular. Karena ajengan ini mahabbah kepada Syekh Sultan alias Abdul Qadir, akhirnya ajengan itu tadinya mau dirangkeng, mau gantung sama raja yang anak yang ular itu. Datang cahaya Syekh Sultan Aulia, jangan, itu murid saya. Pelajarannya apa di situ? Kalau ilmu syariat doang, yaitu ngelihatnya johir doang. Dari situ dia dapat pelajaran. Oh ternyata ilmu itu bukan hanya zohir, butuh nggak ilmu batinnya. Di Abah pun sama. Kalau Anda cuma ngambil ilmu Abah jikir jahar, jikir hopi tanpa didalamin, akhirnya dapatnya ilmunya apa? Ya, ilmu johir doang, ilmu jikir. Ilah, tapi nggak dibuka ke dalamnya gitu, nggak dibuka ke rahasia di dalam la ilaha itu apa sih? Nggak dijelasin. Kira-kira kita dapatnya ilmu itu zohir doang, ya ilmu jikir, tahu kan? Datang ke Bogor jikir, atako datang ini, taman, ya ada tawasul kalau di yang majlis lain kan. Karena besok begitu lagi, tapi nggak dijelasin gimana. Itu namanya orang dapat zohirnya ilmu Abah. Nah, ilmu Abah itu bisa mendalam, bisa ke dalam yang nanti jadi ulama kata Abah dari Sabang sampai Merauke. Kalau ilmu Abah itu diapain? Dibayan, disarah, dijelasin. Tapi murid Abah itu nggak mau dijelasin. Maunya apa? Dielus. Insya Allah barokah, gitu kan? Insya Allah kabul, gitu-gitu doang. Yang murid-murid yang ini mah iya aja. Makanya saya datang ke Abah itu bawa ilmu. Artinya apa?
ilmu yang kita miliki, ilmu syariat, itu nggak mumpun, nggak cukup, nggak puas. Pengen ilmu yang di dalamnya, dikasih sama Abah. Ketika kita udah dikasih sama Abah, terucaplah ucapan, ternyata kitab-kitab itu bias. Nah, hal yang seperti ini dibilang ekstrim. Karena kalau kita sudah dibuka mukasafah nih, mukasafah secara rendah dulu dah sama Abah Pahaman Nabi Muhammad Mursalin, itu ngelihat kitab-kitab ya cuma bacaan. Tapi ilmu yang manfaat itu apa? Di sini di 7 latifah. Ketika 7 latifahnya dijelasin bahwa 7 latifah itu adalah ilmu yang paling tinggi. Ketika dizikirkan, disitulah zohir batin Muhammad. Yang seperti itu di Bogor nggak boleh dijelasin, karena masih banyak orang baru, orang awam. Sampai kapanpun orang baru masih ada nggak? Begitu. Maka saya orang nggak mau, saya bagaimana saya supaya ketemu Abah, bagaimana saya cepat untuk mendapatkan ilmunya. Saya temuin Abah. Mungkin orang yang banyak duit, banyak ketemu Abah bukan minta ilmunya, minta apanya? Usahanya lancar, ya kan, benar nggak? Ekonomi lancar. Kalau kita enggak, karena kita banyak gudang ilmu, yaitu ilmu-ilmu zohir. Ini nggak mau ilmu zohir itu cuma hanya sebatas apa? Hiasan. Ilmu zohir itu cuma batas hiasan, nggak dalil, debat gitu loh. Lihat orang yang jago-jago ilmu fikih, buat debat nggak dia? Oh, ini dalilnya kan, ada diskusi. Di Abah nggak begitu. Datang ke Abah cuma gini aja. Insya Allah. Itu insya Allah itu masuk langsung. Insya Allah kabul. Ini tempat yang udah bener nih, tempat jalannya. Ya bener jalannya. Maksudnya ilmu Abah. Makanya saya puas ketemu Abah, ibarat minum, saya minum mulu kan. Berapa pertemuan sama 3 kali pertemuan terakhir diludahin, di situ ilmu itu masuk semua. Ketika ilmu mursyid itu masuk, timbullah pahaman Nabi Muhammad Mursalin. Maka murid Abah yang paham tentang ajaran Abah bikin pusing orang, ada enggak? Kenapa bikin pusing orang? Karena dia pemahamannya apa? Pahaman Nabi Muhammad Mursalin. Bukan lagi pemahaman basaria, bukan lagi pemahaman dari kitab-kitab. Dari mana? Kayak Abah nih, dari Nur Muhammad. Itu baru keilmuan, belum nanti dibukain tuh tentang goib. Makanya hati-hati kalau dibukain goib. Si Salman tuh yang suka ini, komentar di YouTube. Kemarin datang dia udah bertahun-tahun udah datang lagi. Nah, dia mengalami begitu. Ketika goibnya kebuka, ruhnya bisa terbang, bisa keluar. Itu banyak hati-hati, bisikan-bisikan, Pak. Bisa kita lagi di kalau udah jadi nih jika ropi kita nanti ada datang masih pedang, masih apa berupa goib. Nah, itu yang bikin bahaya. Yang nggak boleh dijelasin yang seperti itu sebenarnya. Kalau saya tatarannya masih tataran ilmu Abah sebenarnya, tapi dibilang ekstrim. Apalagi kalau dijelasin masalah goib kali. Ini kan bertataran ilmu kan? Bertataran ilmu, belum masuk ke dalam, udah rame, dibilang ekstrim. Kenapa bahasa-bahasa istilahnya? Nah, kalau nggak ditagih sama guru mursyid, itu nggak bakalan selamat. Emang nggak bakalan selamat. Orang kalau nggak berbaiat kepada Allah, orang nggak bakalan selamat, Pak. Bagaimana orang cara berbaiat kepada Allah? Ya datang ke mursyid. Itu yang qalbu ukhrawnya itu nyambung gitu loh. Innalladzi yubayyunaka inama yubayyunallah. Kan tuh ayatnya. Kita sudah berbaiat kepada Allah, mari guru mur. Nah, sekarang orang nggak berbaiat ke Allah, amal nggak diterima. Artinya amal zuhir doang. Kata Buya Uci, orang ahli syariat dia ngamalnya jasad, pakai ilmu fikih. Maka dia membuat jasad doang, ruhnya belum. Gitu loh. Yang ngaji fikih, tuh yang ngaji fikih tentang wudu, apalagi tentang tata cara sholat, tentang bacaannya. Pokoknya ilmu fikih dideres sama dia, itu baru ngaji buat jasad, ruhnya belum. Kalau ngaji roh, itu datang kalau talqin. Paham nggak? Ini ngaji mulu, ngaji. Itu buat jasad, Pak. Ruhnya belum.
Bagaimana kalau ngaji tasawuf? Ya tasawufnya baru buat jasad, ruhnya belum. Nah kalau ruh buat ngaji ruh itu harus masuk toreko, ditalkin baiat. Yang kata Syekh Sultan, wajib manusia itu untuk menghidupkan hati ukhrawi yang nyambung ke Allah melalui ahlu talkin ke guru mursyid. Jadi yang tukang ngaji itu cuma buat jasad. Pinternya pinter akal, ini yang kagak. Qalbu ukhrawinya belum. Coba tanya dah. Nah, seperti ucapan ini ekstrem. Gitu loh. Kira-kira ekstrem nggak? Enggak. Agak. Hanya Lebih orang bodoh. Hah? Hanya orang bodoh. Iya, orang bodoh. Bagaimana dengan Abah Wer? Orang syariat pokoknya dibelum. Ayo. Lebih ekstrem dari mana? Abah Wer. Abah Wer ngomong itu wali. Abah ngulangi lagi. Kita muridnya dengar dari Abah. Nyampein nggak? Nyampein. Kan denger. Apa Abah ketika nyampein begitu kita diam aja? Makanya ada orang yang kerdil, pola pikirnya pendek. Kalau Abah ngomong jangan dimakan mentah-mentah. Ya ucapan mursyid nyata gitu. Paham gak nih? Nah makanya kita alhamdulillah berarti hati kita ini qalbu ukhrawinya udah hidup. Dengan talqin la ilaha talqin tuh diajarin. Nama zikir hobi hidup ya. Alhamdulillah. Nah, terus jangan sampai ajaran Abah ini redup. Jangan sampai ajaran Abah itu hilang. Sama orang-orang yang cuma pengen, kalau kata orang kayak Kamal tuh, Kamal Yusuf itu, penceramah itu sebenarnya ceramah-ceramah syar'i itu cuma pengen dikeprokin doang. Wih, hebat gitu. Kalau di kita enggak. Ini hidup. Makanya Jainuddin MZ ceramah kemana-mana. Ini yang belum hidup. Dia datang ke Buya Uci, pengen ngaji gitu. Kan hebat tuh kayak itu kan. Orang kesima nggak sama Jainuddin MZ? Kesima. Tapi ini yang belum hidup. Lah kita orang biasa udah hidup hatinya, alhamdulillah. Makanya kita jangan pesimis. Nah, ilmu Abah itu nggak bisa dihalangin, Pak. Ilmu Abah itu di mana aja hidup. Kayak saya ini dihalang-halangin. Di sini saya bisa ngomong. Di Ciputat saya bisa ngomong, di Buaran bisa ngomong. Kan kita punya jamaah namanya. Jamaah Abah bukan jamaah saya. Saya itu cuma penyampai mubalik, nyampein ajaran Abah. Jangan dikhianati, benar nggak? Kan namanya saya tu'minu, diamanahi. Makanya kalau orang munafik idza tu'minu khona. Diamanahi. Ini kan saya diamani, dimandat nih, suruh ngajarin ajaran Abah. Jangan sampai khona. Kalau udah khona apa? Hianat. Kalau hianat jadi orang apa tuh? Munafik. Ketika kita dimandat oleh Abah, dihalangin, kan yang penting kita nggak hianat kan. Yang ngehalang itu termasuk siapa? Pengkhianat itu, pengkhianat ajaran Abah. Makanya terus ya, apa yang saya sampaikan itu nggak ada bohong, nggak ada, benar semua. Si Salman itu, si Al-Farisi, yang dia udah ngelang-lang buana ruhnya, apa kata bilang? Ini yang disampaikan Ustadz Jaka Torik itu bukan teori, real katanya, karena dia ngalamin gitu. Kalau kita kan mesti tataran ilmu. Kalau dia ruhnya bisa ngalamin seperti itu. Ini orang ngomong di musola, kita di sini denger, karena ilmu itu baru dikasih amawi seperti itu, akhirnya di apa bahasa Sunda dioncok. Itu nanti akan diberi seperti itu bukan teori dia kan. Nah, yang saya sampaikan baru ilmu, keilmuan untuk nyampe ke situ gitu loh. Makanya jangan selingkuh guru. Dia bilang Abah itu bukan bapak saya. Abah itu dibayar juga kagak, tapi masih ilmunya ketika di ruhani dikasih semua. Kita baru tataran ilmu aja pada ribut. Apalagi udah masuk ke situ ya kan. Nah itu makanya perlu yang namanya belajar itu harus kritis. Apa kritis ini? Ilmu itu gali. Nah kita itu ilmu baru nih, ilmu toreko gali. Jangan ilmu toreko dipendem. Kalau ilmu toreko dipendem, berarti orang toreko hanya di pojok doang ya.
Sekarang udah zaman digital, Pak. Nggak bisa namanya toreko mendem, bener nggak? Ya buktinya nih, nyampe ke seluruh dunia. Sekarang ketika orang fanatik dengan digital, zaman digital, tinggalan zaman. Makanya murid Abah harus menguasai media. Nggak, aduh, pendek sekali toreko cuma di Bogor doang loh. Namanya apa bahasa kerennya? Eksklusif apa eksklusif? Hah? In. Iya, masa buat orang dalam doang gimana? Kata Abah semua seluruh dunia selamatin tuh sama murid Abah. Masa buat orang-orang ini aja? Katanya toreko buat orang yang paham aja. Gimana itu? Kita itu harus bisa nyelamatin orang, Pak. Abah bilang, murid Abah itu harus bisa nyelamatin. Karena sosok murid Abah itu diamnya di masjid. Ini di masjid nih. Orang belum pada talqin. Itu kan di masjid banyak kan qalbu ukhrawi belum hidup. Masih jasad, kata Buya Uci mah. Sholat juga Jumat itu masih jasad itu. Masih pada jasad. Karena ngajinya masih ngaji syariat. Nah kalau kita nih kan gak kelihatan nih. Tapi qalbu ukhrawi kita hidup gak? Oh itu yang bisa nyambungin. Makanya Abah bilang, murid Abah di suatu masjid sendiri nih, itu bisa ngobul semua yang orang Jumat di situ, Pak. Kenapa? Karena qalbu ukhrawi kita udah nyambung. Paham gak nih? Jadi ada orang ngaji kemana-mana, mau tafsir, mau apa, itu mah buat ngaji jasad sama ini. Kalau pengen ngaji ini hidup, nyambung ke Allah, harus datang ke ahlu tal. Kalau dia nggak datang kau talqin, ya tetap aja. Nah, makanya kita alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat, terus istiqomah. Karena istiqomah itu jangan terhalang sama apapun. Satu istiqomah gagal, baik lagi. Apa tuh kayak bocah mainannya? Mainan bocah ular-ularan, ular tangga. Itu istiqomah, udah ke atas, etanya turun ke bawah. Jadi istiqomah itu nggak ada jeda. Istiqomah waktu, istiqomah tempat, istiqomah jikiran. Kan khotaman istiqomah, ya kan namanya seminggu sekali. Nggak perlu ya khotaman tiap hari, nggak perlu. Hanya dituntut seminggu sekali, karena itu karomah. Karomah itu nggak berkali-kali gitu. Makanya untuk jeda seminggu sekali. Bulanan itu hanya sebulan sekali. Kenapa bulanan nggak sampai 2 kali? Itu karomah. Karomah itu hanya sekali. Kesannya udah sekali gitu. Yang kedua kalinya, kesan 2 kali biasanya biar nggak enak. Ngelihat cewek ini cakep ya, kesan sekali doang cantik. Terus ketemu 2 kali 3 kali mah, apalagi yang punya bini, ya kan? Yang punya bini ngelihat cewek cakep kan terkesan set, ya kan? Pengen ketemu 2 kali 3 kali, kesananya ingat dia punya bini. Jadi sama di toreka pun, kenapa ada istilah ngaji bulanan, mingguan? Kalau harian mah yang namanya kita harus diamalin juga. Nah, tapi kesan mingguan itu yaitu ada karomah di situ. Ada khotaman itu ada karomah. Karomahnya seminggu loh. Seminggu ketemu seminggu. Nah, bulanan itu ada karomah hadiah dari Abah ada itu. Yang pada datang bulanan. Tapi ingat, ilmu Abah itu harus didalami. Bukan zikir doang. Makanya kalau kita belajar bukan hanya mengandalkan ikut-ikutan, harus paham. Ulama dulu nggak ikut-ikutan, Pak. Kritik semua. Imam Syafi'i, ya kan? Dia mengkritisi orang sufi. Abu Hanifah sama. Orang sufi itu bego semua, gitu. Bodoh semua. Pas ketemu orang sufi, dia ngobrol, Imam Syafi'i punya masalah, dibongkar semua, pakai ininya. Di situ Imam Syafi'i, oh ternyata orang sufi menyelesaikan masalahnya bukan pakai ini, pakai apa? Rasa. Gitu.
Banyak cerita seperti itu. Ada orang sufi kerjanya tukang angon kambing. Ada ahli fikih, ada masalah nggak beres-beres. Akhirnya pengen nemuin seorang ahli sufi yang gawenya cuma ngangon kambing. Dianggap ulama juga kagak, ya kan? Tapi ulama tadi permasalahannya beres dengan tukang ngangon kambing. Ternyata orang sufi. Nah, di Abah pun kita harus jadi seperti itu. Tapi yang saya kemarin bilang, kalau ilmu suluk itu yang usul, kalau tabaruk enggak. Makanya di dalam kitab Abah Anom yang Abah tulis, tabaruk itu buat siapa? Karyawan, pegawai. Itu tabaruk. Itu masih tabaruk nggak apa-apa. Namanya yang penting hatinya kagak lalai. Ya kalau mau ke dalam ya nggak apa-apa, silahkan. Makanya di Abah tabaruk menuju suluk. Ya kalau mau tabaruk aja, aduh saya masih kelas karyawan, masih gawe gini, ya udah tabaruk. Tapi jangan tabaruk mulu sampai tua gitu loh. Nah, masuklah apa sih suluk itu? Zikir hobi. Dari zikir hobi itu nanti dibuka tuh pengalaman rahasia-rahasia toreko itu. Tapi semua itu harus sama guru mur. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yes.